Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran interior kelas 12 TPBO semester 1, hari ini kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk perbaikan kaca. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, untuk siswa kelas 3 TPBO, untuk pembahasan hari ini adalah peralatan, perawatan, dan perbaikan kaca. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah kaca kendaraan. Ya. Mari kita masuk ke materinya. Ini yang pertama, tujuan. Kita mempunyai tujuan kalau sudah membahas, istilahnya pembahasan ini saya sampaikan, siswa ya kalau bisa ya harus tahu. Yang pertama, memahami alat dan bahan yang dipakai. Ya. Yang kedua, menjelaskan penggunaan alat. Yang ketiga, dapat memilih bahan yang bagus untuk perbaikan kaca. Ya. Yang keempat, dapat memasang kaca dengan baik. Ya. Kita lanjut. Di sini peralatan, perawatan, dan perbaikan kaca. Kaca untuk kaca depan yang permukaannya kotor karena debu, kadang kurang diperhatikan ataupun kotoran-kotoran berkristal. Nah, ini kita harus istilahnya rajin-rajin untuk membersihkannya. Nah, kalau kita nggak rajin untuk membersihkan, pasti kaca itu akan timbul buram, bisa-bisa menutupi pandangan si pengemudi atau si pengendara. Makanya kita diperlukan istilahnya alat pembersih. Terus kalau kaca emang sudah tidak bisa dibersihkan, pasti dilepas, diganti yang baru. Nah, kalau mengganti yang baru itu pasti membutuhkan alat-alat yang sesuai di prosedurnya. Ya. Dalam perbaikan kaca mobil kendaraan, pastinya mempunyai peralatan yang memadai. Ini yang tadi saya terangkan tadi. Kalau tidak memadai ya pasti teknik-teknik itu sulit sekali untuk perbaikan kaca. Mungkin kalian sendiri kalau jadi teknisi, kalau alatnya tidak memadai, ya pasti akan kesulitan. Bagaimana caranya gitu lah. Ya pasti biasanya bisa diperbaiki oleh satu orang atau dua orang, pasti membutuhkan lebih dari orang satu ataupun dua. Ya. Di sini macam-macam alat yang digunakan pada perbaikan kendaraan. Ya. Adhesif ataupun perekat, nah ini dia digunakan untuk merekatkan bagian tepi kaca di bodinya kendaraan, gitu ya, di bodinya. Kalau Pak, kalau tidak ada perekatnya gimana? Ya pasti dia tidak akan melekat, ya jatuh pastinya, gitu ya. Di sini ada contoh peralatan perbaikan kaca, ini banyak sekali, ya. Di sini sangat banyak sekali. Nah ini saya kotai warna merah. Nah, kaca itu juga peralatan yang sangat diperlukan, gitu ya. Peralatan kaca kalau bisa setiap yang punya mobil harus punya peralatan. Tapi ya itu, yang pertama mahalnya pasti, peralatan kaca itu mahal. Pemasangan kalau tidak sama orang yang tepat atau profesional atau paham tentang pemasang kaca ya bakal istilahnya bledru, ya keliru gitu ya. Istilahnya tidak pas gitu ya. Nah, di sini
Untuk beberapa bagian tertentu proses penggunaan pelekat akan lebih cepat dan dapat menurunkan biaya produksi. Di gambar yang sebelah ini adalah silen, istilahnya untuk perekatnya. Ini hanya contoh saja macam ini. Tapi kalau di pasaran itu banyak sekali macamnya. Kita kalau menyebutkan satu persatu ya kesulitan untuk produknya itu banyak sekali. Selain itu, dengan menggunakan perekat maka komponen akan terlindungi dari kebocoran air. Ya, kalau di kendaraan itu pasti kalau waktunya hujan, kalau ada perlindungan kaca, pasti komponen-komponen yang ada di dashboard, komponen yang ada di dalam mobil pasti terlindungi dari air hujan yang menimbulkan itu korosi, gitu ya. Lanjut. Maaf, kelebihan. Ini gambar di samping, ini adalah pengaplikasian di perekatnya. Dia menggunakan, ini adalah pengerekat menggunakan listrik ya, atau silen gun yang menggunakan listrik. Yang sebelah ini dia menggunakan manual. Ada kelebihan dan ada kerugian pasti setiap alat ini. Kalau kita untuk merekatkan kaca pada bagian kasus ataupun bodinya mobil, nah kita pasti menggunakan, kebanyakan itu menggunakan yang silen seperti ini, gitu ya. Lanjut. Ini untuk silen yang digunakan pada silen gun atau silen gun listrik, ya. Di sini adalah ini seperti karet ya yang dipanaskan. Kalau yang kecil ini temperaturnya rendah sekali. Kalau yang high atau besar ini temperaturnya lebih membutuhkan panas yang lebih tinggi untuk bisa melelehkan karet atau silennya, gitu ya. Lanjut. Di sini bentuk dari silen yang dipakai Manas ya. Untuk ini ujung-ujungnya silen ini banyak sekali, tidak bisa kita terpacu satu saja, tapi banyak yang harus kita lihat di kendaraan. Bagian mana atau bagian sempit atau bagian luar ataupun bagian yang sulit kita jangkau. Ini ada ujung-ujungnya silen sangat banyak sekali. Ya, ini ada tipenya pipih, oval dan membulat. Kalau yang sebelah ini tipenya khusus ya, dan adapter. Ini tipenya khusus, yang ini adalah adapternya. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Maaf ke pengaplikasian pada kendaraan semacam ini. Nah, kita kalau menggunakan silen yang biasa ya pakai tangan ya semacam ini, yang satunya adalah seperti ini. Kalau ini kita bisa temui di bengkel-bengkel mobil yang biasa-biasa ya, yang istilahnya pinggir-pinggiran jalan, tapi yang bawahnya ini sudah termasuk ke dealer ya, semacam ini. Lanjut. Ya, untuk peralatan lagi yang di sini adalah alat vakum ya, dia vakum cup. Nah, fungsinya apa ini untuk vakum cup ini? Fungsi dia ini digunakan untuk pemasangan kaca dan untuk perekat ataupun yang untuk membawa kaca. Jadi kaca itu kalau kita kasihkan vakum ini, satu orang pun bisa. Jadi kalau kaca mau dipasang di bodinya atau di bodi kendaraan, itu tanpa kita memegang ujungnya kaca, sudah kita bisa membawa kaca. Tapi di bagian tengah, kita kap di tengah ada dua, ya, untuk alatnya ini ada dua, kanan dan kiri. Jadi dua tangan itu memegang kaca, bisa kita meletakkan. Itu satu orang pun sudah bisa.
tidak butuh 2 orang gitu ya. Dan satunya di sini ada peralatan untuk mengebor kaca untuk injeksi gitu ya. Kalau kaca itu pasti ada keretakan, ada lubang ya, ini nanti yang digunakan adalah alat ini. Ada alat bur ya, bur, ada ini digunakan untuk lampu ya, pen light. Ya, di sini ada obatnya untuk kaca. Di sini untuk alatnya mempresisikan kaca itu lubangnya di mana untuk presisi, biar alat yang kita pakai ini ya, alat yang kita pakai itu tidak lari ke sana ke sini. Berikutnya ya, peralatan perbaikan kaca kendaraan dengan metode injek. Ini hampir sama, cuma ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Perbedaan di mana? Ada di alatnya atau bahannya, resinnya ini ya. Karena tadi tidak ada resinnya, tapi ini ada resinnya. Ada Eigenvial-nya. Ada lagi yang digunakan di disposable ya. Ini ya, di yang tadi tidak ada ya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya tentang alat-alat yang digunakan pada perbaikan kaca kendaraan ataupun mobil. Dan tidak lupa saya kasihkan soal, ada soal untuk kalian, silakan dikerjakan di Google Classroom. Sebelum dimasukkan ke Google Classroom, kalian silakan tulis jawaban kalian di buku tulis, setelah itu difoto ataupun bentuk PDF juga bisa, bentuk JPG juga bisa, upload jawaban kalian di Google Classroom. Soalnya yang pertama, mengapa kita harus mempelajari tentang alat perbaikan kaca? Yang kedua, sebutkan bahan yang dipakai untuk perbaikan kaca. Yang ketiga, apa kegunaan dari silen? Yang keempat, jelaskan pengaplikasian dari silen ke kendaraan. Silakan dikerjakan, mudah kan? Jawabannya sudah ada di slide yang atas. Silakan kalian lihat materinya, baca soalnya, bisa mengerjakan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai alat-alat perbaikan kaca. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.